Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, kajian Jumat Berkah. Ini nama kajiannya? Oh ya, kajian Jumat Berkah yang barokah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita selalu bersyukur kepada Allah yang menciptakan kita, yang kita sangat bergantung pada kasih sayangnya, yang memiliki hari akhir, yang syafaatnya kelak sangat kita nantikan untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya lah kita menyembah dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan. Juga selawat beriring salam kepada manusia yang sempurna, yang menjadi contoh bagi kita. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu, saya akan memulai dengan tematik karena kajian kita akan selalu bersambung, dan kajian kita tentang keluarga. Saya sudah mendapat izin dari Mbak Ida bahwa kajian kita tentang keluarga, karena keluarga itu semuanya pasti berasal dari keluarga, termasuk saya, dan keluarga itu belajarnya sampai dengan mati. Karena itu kita harus mencari ilmunya terus, apalagi yang pengajian ini adalah ibu-ibu. Sedangkan ibu-ibu dalam sebuah hadis dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah guru pertama buat anak-anaknya. Bagaimana jadinya kalau ibu guru nggak belajar? Maka pelajaran apa yang bisa diambil oleh anak-anaknya? Baik ibu-ibu, pada saat ini ya, karena ini tematik, sebaiknya ibu-ibu kalau ikut ngaji bawa catatan biar nggak lupa. Walaupun mungkin bersandar pada YouTube ya, tadi udah diumumin kalau seandainya mau mengulang kembali bisa buka YouTube-nya. Tapi kalau kita mencatat itu, mata, pikiran semua bekerja gitu. Bekerja. Nggak cuma kuping yang mendengarkan, tapi mata juga ikut bekerja, sehingga insya Allah akan lebih bisa untuk diingat kembali. Saya hanya membatasi 4 kedudukan anak di dalam Al-Quran ya. Anak itu semuanya, pokoknya ilmu tentang anak itu lengkap di dalam Al-Quran. Ilmu tentang keluarga itu lengkap di dalam Al-Quran. Gak usah kita cari-cari teori si A, si B, apalagi yang berteori adalah bukan orang muslim, itu gak usah kita cari-cari. Semua lengkap di dalam Al-Quran, dan apabila kita mengikutinya, insya Allah kita akan selamat dalam mendidik anak ya. Ada 4 kedudukan anak di dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak, tapi saya batasi 4. Yang pertama di dalam surat Al-Kahfi ayat 43. Surat Al-Kahfi ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatal hayatid dunya. Nah, jadi harta dan anak-anak adalah perhiasan di dunia ini. Berarti kedudukan anak di dalam Al-Quran menurut surat Al-Kahfi ayat 43 adalah anak sebagai perhiasan. 1. Yang kedua, di dalam surat At-Taghabun ayat 15 ya, At-Taghabun ayat 15, inna ajwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya istri dan anakmu adalah fitnah. Jadi yang kedua, kedudukan anak adalah sebagai fitnah di dalam surat At-Taghabun ayat 15. Yang ketiga,
Dalam At-Taghabun ayat 14, anak itu sebagai adu, musuh. Nah, ya, tadi sebagai perhiasan, yang kedua sebagai fitnah, yang keempat Taghabun ayat 14 adalah sebagai musuh. Dan di dalam surat Al-Luqman ayat 74, Luqman ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Anak sebagai penyejuk pandangan. Yang selalu kita doakan, anak sebagai penyejuk pandangan. Itu 4 dulu aja yang saya batasi kedudukan anak. Yang pertama sebagai perhiasan, yang kedua sebagai fitnah, yang ketiga sebagai musuh, anak sebagai musuh, yang keempat sebagai penyejuk pandangan. Kira-kira yang mana dulu yang akan kita bahas? Karena di dalam pertemuan ini sekali hanya satu yang bisa kita bahas untuk menghabiskan waktu. Apakah anak sebagai fitnah? Apakah anak sebagai musuh? Apakah anak sebagai penyejuk pandangan? Atau anak sebagai perhiasan? Perhiasan. Ada yang memilih perhiasan, ada yang memilih musuh, ada yang memilih, maka saya yang memilih. Saya lebih suka dengan doa-doa kita selalu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Anak sebagai penyejuk pandangan. Nah, yang senang-senang dulu ya. Betapa kita menginginkan, enak banget. Coba bayangkan ibu pulang dari pengajian, nanti menjelang maghrib, anak-anak sudah siap rapi, sudah mandi, nggak pegang gadget, nggak nonton TV, sudah mandi, mau ngapain nak? Kan mau sholat maghrib ke masjid. Yang anak laki-laki sudah siap ke masjid, udah pakai sarung, ganteng banget loh. Biar masih kecil, cucu-cucu saya itu, aduh, kalau udah pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung ke masjid, aduh mau tak uyel-uyel rasanya. Gimana rasanya ngelihat anak umur 7 tahun atau 6 tahun atau 5 tahun sudah pakai sarung, pakai baju koko, maghrib-maghrib udah mandi, udah pakai peci, mau ke masjid katanya, mau sholat. Adiknya juga ikut, kejit nek, mau ke masjid nek. Itu ya ampun, nggak bisa terbayar. Ngelihat dia dari belakang sampai ke masjid ini, senyum tuh nggak bisa hilang-hilang. Tapi bayangkan anak kita datang pulang dari, udah mau sebentar lagi maghrib, udah pulang dari masjid, masih main HP, belum mandi, ya tiduran, belum mandi, masih pakai seragam sekolah. Mandi, nggak didengar sama sekali, gitu kan, main HP terus. Ini udah mau maghrib loh mandi nggak didengar terus. Akhirnya kita yang siap-siap keluar, kita siap mau ini, dia masih main juga. Gitu. Giliran azan baru ke kamar mandi. Pulang kita dari masjid sambil masih pakai bukan sarung, pakai anduk. Ini tangga masih main HP-nya juga gitu. Jengkel enggak? Ya, ini. Jadi kita bisa bayangkan kan anak penyejuk pandangan itu seperti apa. Nah, nanti mama mau pergi pengajian, itu nanti belum masak nasi, beres udah mama ke pengajian aja. Nanti pulang-pulang sudah siap gitu. Saya pernah punya teman, ya ampun kata dia, saya ini bukan orang mampu, tapi masya Allah anak-anakku tuh, saya mau pergi ke arisan, ke pengajian, terus cuma punya uang cuma 7.500. Nah, mama cuma punya uang 7.500, ya. Mama nggak punya apa-apa di rumah, nggak punya apa-apa yang buat makan. Ya. Nanti bapakmu pulang juga mama bingung mau makan apa, cuma ini 7.500. Anaknya tuh baru kelas 5 SD. Ya. Baru kelas 5 SD. Terserah kamu nak, ini mau dibeliin Indomie, mau beliin apa terserah. Iya ma, udahlah mama pergi aja gitu. Oh, itu tuh mamanya mau tengok orang sakit. Pulang menjelang maghrib, ibunya pulang, rupanya bapaknya sudah datang dan mereka sekeluarga sudah siap makan siang yang sudah agak sore. Rupanya sama anaknya 7.500 tuh dibeliin apa? Dibeliin beras seperempat kilo, dibeliin bayam, dibeliin tempe, makan kita sekeluarga. Beda anak yang tidak menyejukkan banyak,
Mama mau kemana? Mau nengok orang sakit. Uang tuh mak, uang. Dikasih 20.000, lah kok cuma segini. Cukup apa? Wah udah gitu. Kamu mau makan apa? Setiap mau makan anaknya selalu bilang, mak, aku mau makannya lele. Nah, mama kan udah masak ayam. Pokoknya aku mau lele. Ada gak? Pokoknya aku nggak mau makan kalau nggak lele. Padahal di rumah udah masak ayam, udah masak macam-macam, tetap ibunya harus keluar cari lele. Gitu. Nah, jadi bagaimana anak yang menyejukkan pandangan adalah anak-anak yang nurut gitu ya, yang nurut. Nah, untuk menjadikan anak yang menyenangkan hati, yang seperti doa kita, doa Luqman ya. Tahu kan Luqman itu adalah orang soleh, dia bukan nabi tetapi namanya tercantum di dalam Al-Quran karena kehebatannya dalam mendidik anak. Dalam surat Al-Luqman tadi dia selalu berdoa. Kenapa anak-anak Luqman itu anak-anak yang soleh-solehah semuanya? Karena Luqman selalu berdoa, Rabbana hablana, ya Allah masukkanlah aku min azwajina, anak istri-istriku, wa zurriyatina, dan keturunanku, qurrata ayun, yang menyenangkan hati, yang menyejukkan pandangan, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah mereka pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kenapa sih doanya terakhir pemimpin orang-orang yang bertakwa? Nah, bertakwa aja sudah hebat, punya anak yang bertakwa aja sudah hebat, apalagi pemimpinnya gitu. Jadi di atas kehebatan atau pemimpinnya orang-orang hebat, luar biasa doanya. Nah, untuk menjadikan anak-anak kita qurrata ayun, seperti doa Luqman, seperti doa kita setiap hari, itu doa yang gak boleh kita lepaskan. Maka yang pertama kita harus lakukan adalah kita sebagai orang tua, ibu dan bapaknya dulu harus menjadi contoh buat anak-anaknya. Nah, ke masjid, bapak aja gak ke masjid, kan gitu, ya kan? Secapek apa ibunya sambil mukulin anaknya suruh ke masjid, kalau bapaknya sambil tiduran sambil main HP. Itu kalaupun dia ke masjid cuma karena takut pukulan, bukan dari dalam hatinya gitu loh. Maka harus wajib ibu dan bapaknya itu menjadi contoh. Nah, ke masjid sambil ibunya nonton TV nyelesain sinetron. Nah, ke masjid. Itu anak nggak mau denger omongan kita gitu. Jangan main HP sambil kita main HP. Ada nggak yang gitu, Bu? Ada. Ustazah, saya itu cara memberhentikan anak saya main HP gimana? Pusing saya setiap hari main HP. Lah ibu main HP nggak? Iya. Ya, iya. Zaman sekarang itu, Bu, kita mau ngomong sama anak berdua tuh susah. Selalu bertiga dengan HP, tuh kan? Selalu ada HP sambil ngomong, sambil kita buka-buka HP. Coba, ibu mau nasihati sambil ngajar ngaji, tring, baca lagi HP. Tring. Makanya produk sekarang itu lihat aja. Kalau sekarang kita melihat banyak pemimpin yang amburadul, ya, banyak pemimpin yang ya kata-katanya nggak karu-karuan gitu ya, itu berasal dari masyarakatnya yang jelek juga gitu. Kalau kita lihat pemimpin banyak yang jelek, maka berasal dari masyarakatnya yang jelek. Kalau masyarakatnya banyak yang jelek, berarti berasal dari keluarga yang jelek juga. Jadi kita kalau nyalah-nyalahin pemimpin, bagaimana di dalam masyarakat, bagaimana di dalam keluarga. Maka untuk menghasilkan pemimpin yang bagus, mulainya dari keluarga, dari dalam rumah. Ya. Ibu bapak harus menjadi contoh yang baik. Ya. Ibu bapak harus menjadi idolanya anak-anak. Jangan sampai anak mengidolakan para pemain sinetron. Gitu. Saya pernah kecolongan, Bu. Ini pengalaman waktu anak saya di pesantren. Dia bagus di pesantren, sampai rumah apa? Nonton TV kan? Gitu. Kalau liburan nonton TV kan? Nonton TV. Terus tiba-tiba apa? Dia bilang, "Ma, aku mau keluar dari pesantren." Lah kenapa? Bingung.
kenapa kamu tuh ada apa? Pokoknya aku mau keluar gitu. Masih remaja-remajanya. Kenapa? Alasannya apa coba? Aku pengen pacaran. Pacaran? Iya, kayaknya enak deh mau pacaran tuh kayak di sinetron. Dia belum tahu pacaran tuh kayak gimana, dia belum pernah kenalan dengan lawan jenis, hanya karena lihat sinetron dia pengen pacaran. Sejak itu saya tidak pernah punya TV di rumah gitu. Betapa pengaruhnya, udah bagus-bagus kita mendidik, dirusak oleh sinetron tadi. Coba kita lihat telenovela adalah bagaimana seorang istri melawan suaminya, bagaimana anak melawan orang tuanya. Sampah itu semua gitu. Kita pengen kurotayun tapi ajaran kita dirusak oleh kayak gitu. Nah, terus apa? Jadi anak orang tua itu harus menjadi idolanya anak-anak, baru anak-anak selamat gitu. Kita sudah jadi contoh yang bagus. Sholat 5 waktu, ngaji, pengajian. Tetapi anak-anak tidak suka sama kita gitu. Apapun yang diomongin oleh kita nggak akan didengar. Kalau bapaknya ngomong paling ya ikut-ikutan ngeledek gitu kan. Kamu tuh boy ini, nah, itu sudah susah kita mendidiknya kalau anak tidak mengidolakan orang tuanya. Malah yang diidolakan bintang film. Ma, aku pengen baju kayak Saiful Jamil. Oh, saya tuh nggak tahu ya nama-nama bintang film. Oh, yang terkenal siapa ya? Saking udah lamanya nggak nonton TV kan. Nah, itu. Jadi yang diidolakan itu coba. Karena kalau kita memiliki idola, kita akan jadi budaknya. Rambutnya harus kayak dia, model bajunya harus kayak dia, ngomongnya harus kayak dia. Inilah anak cucu saya sekarang udah pinter banget. Apalah katanya. Kamu tuh ikut-ikut siapa? Ikut Ipin Upin. Ngomongnya aja udah kayak Ipin Upin gitu. Jadi kalau kita mengidolakan sesuatu, kita jadi budaknya. Maka anak-anak harus mengidolakan orang tuanya gitu. Coba bagaimana Nabi Yakub, anak-anaknya itu mengidolakan orang tuanya, ngefans sama Nabi Yakub. Sehingga apa? Ketika ini saya dapat surat ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 133, ini menyentuh banget gitu ya. Bagaimana seorang bapak ketika akan tahu akan meninggal ya, sudah hampir nyawanya hampir lepas dari tubuhnya, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub ini gitu. Kira-kira kalau bapak-bapak udah ibu bapak umur bapak tinggal 2 jam lagi gitu ya, karena udah menggap-menggap atau gimana, kira-kira yang dipikir apa? Aduh, anak saya belum nikah gitu. Aduh, warisan yang itu belum dibagi gitu. Tapi Yakub enggak. Yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah percakapannya itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut. Ingatlah, kalian saksikanlah ketika Nabi Yakub hampir meninggal dunia gitu ya. Id qala libnihi, dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Jadi dikhawatir ketika sudah mau meninggal, dia kumpulkan anak-anaknya yang sudah pada berkumpul. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan engkau sembah setelah matiku? Jadi belum tenang Nabi Yakub sebelum mendengar ikrar dari anak-anaknya. Apa yang akan kamu sembah setelah kematianku? Gitu. Tapi Nabi Yakub sudah membuat anak-anaknya tuh ngefans sama dia. Maka jawaban anak-anak ini perhatikan. Mereka serempak berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Gitu ya. Sesungguhnya aku akan menyembah Tuhanmu, kata anak-anaknya. Saking ngefansnya sama Nabi Yakub, aku akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangku Nabi Ibrahim, wa Ismail, wa Ishak, dan Tuhan, yaitu Tuhan ilahu wa ilaha wahid, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan
Aku adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi anak-anaknya itu berkumpul, aku akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu. Dan aku adalah orang-orang yang berserah diri, orang Islam, Muslimun. Ini tidak akan keluar dari jawaban anak-anak yang tidak ngefans sama bapaknya. Kalau tidak ngefans, kalau bapak mati gimana? Ya dikubur, gitu kan? Cuek aja gitu loh. Cuek aja. Kalau nggak ngefans sama bapaknya karena banyak sakit hatinya, karena bapaknya nggak benar dalam mendidik, itu apapun yang dikatakan bapaknya tidak akan didengar, gitu. Walaupun si bapak itu menyembah Allah, sholat, tapi karena tidak mendidik anaknya dengan baik, maka tidak akan dituruti oleh anak-anaknya, sehingga anak-anaknya mencari penasehat-penasehat di luar rumah, dan ini sangat mengerikan. Jadi harus di dalam keluarga itu anak-anak itu ngefans sama orang tuanya. Caranya bagaimana supaya anak itu ngefans sama orang tuanya? Jangan beri waktu sisa kepada anaknya. Karena ada waktu, ayo kita jalan-jalan. Karena ada ini bapak masih punya waktu nih, ayo belajar sebentar aja ya, 15 menit aja. Bukan. Anak itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Gitu. Ini udahlah bapak kerja dari Senin sampai dengan Jumat, Sabtu Minggu bapaknya mancing, Minggunya main golf. Anak-anak nggak kebagian. Jadi jangan harap anak-anak ngefans kalau anak-anak tidak menjadi prioritas untuk orang tuanya. Ibu juga gitu. Kalau ibu berniat pengajian, aku pengen pengajian supaya aku bisa mendidik anak, boleh. Tapi kalau pengajian supaya apa? Kalau di pengajian kan nanti banyak baju-baju model sekarang, gitu. Banyak yang jualan bisa dikredit gitu, atau bisa ikut jualan gitu. Niatkan pengajian itu untuk mencari ilmu, dibawa pulang ke rumah. Nah itu ya. Jadi pertama adalah bagaimana untuk menjadi anak qurrata ayun adalah orang tua harus menjadi contoh, itu mutlak gitu ya. Itu mutlak. Yang kedua, harus ada majelis taklim di rumah. Harus ada. Artinya apa? Harus ada pembahasan tentang agama. Kita harus bisa mengajarkan anak, ya berulang-ulang saya bilang, mengajarkan alif sampai ya itu harus dari kita. Jangan diserahin sama orang. Mengajarkan A sampai Z itu harus dari kita. Karena itu dua bacaan yang sampai dia jadi apapun akan tetap dipakai oleh dia, gitu. Tidak akan hilang huruf. Maka jangan tahu-tahu anak pulang udah bisa ngaji. Paling tidak minimal kalau bisa ya ngajinya dari kita, bacanya dari kita, gitu. Itu adalah amal jariah di rumah. Nah itulah majelis taklim, bahwa setiap habis subuh, sholat subuh gitu, bapaknya mungkin yang ngajarin udah duduk gini, anak-anaknya ya sama bapaknya diajarin. Ibunya apa? Sediain apa yang kesukaan anak, bikin pisang goreng, bikin minuman, bikin apa, sehingga anak-anak yang ngantuk tuh nggak jadi. Oh alhamdulillah gitu. Itu enak banget. Tiap habis subuh kita belajar gitu. Coba dibikin seperti itu. Nggak mungkin subuh bapaknya ada acara kan gitu. Harus dibikin jadi tempat mencari ilmu di rumah. Sebelum anak keluar rumah, cari ilmu sambil dinasehatin. Oh, nanti itu gurunya itu nggak enak. Oh jangan nak. Nanti keluh-keluh kesah orang anak-anak tuh harus kita jawab gitu. Si itu tuh loh Pak nggak baik orangnya gini, kamu udah gimana gitu. Anak saya itu anak saya itu kan sekolah di mana-mana. Saya nggak pernah ini Muhammadiyah, NU dan semuanya. Pokoknya bagi saya semua organisasi itu baik gitu ya. Mengajarkan kepada kebaikan. Jadi ada anak saya yang sekolah di NU, ada yang sekolah di Salafi. Kebetulan yang dari saya mungkin gak usah sebut ya, tiba-tiba ada anak saya salah satunya bilang gini, Pak, kan itu Ustadz Abdul Somad itu ini loh Pak, keliru, bukan keliru namanya, bid'ah itu Pak, bid'ah gitu, sesat itu Pak.